Proyek infrastruktur raksasa, jalan tol, pelabuhan, bendungan, sering dianggap urat nadi bangsa. Infrastruktur ini menjadi fondasi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang, dan membuka akses ke berbagai wilayah. Setiap kilometer jalan, setiap pelabuhan yang beroperasi, dan setiap bendungan yang mengalirkan listrik, membawa harapan akan kemajuan dan kesejahteraan. Tanpa infrastruktur, ekonomi terhambat dan masyarakat terisolasi. Daerah-daerah terpencil sulit berkembang, akses pendidikan dan kesehatan terbatas, dan peluang kerja pun menyusut. Kesenjangan antara kota dan desa semakin melebar, membuat banyak potensi bangsa tidak tergali. Namun, biaya triliunan rupiah dan utang besar menimbulkan pertanyaan, apakah ini investasi masa depan, atau beban generasi berikutnya? Setiap keputusan pembangunan membawa konsekuensi jangka panjang, baik dari sisi keuangan negara maupun dampak sosialnya. Selama ini, infrastruktur sering dilihat sebagai pengeluaran, bukan investasi. Banyak pihak hanya fokus pada biaya awal, tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang bisa dihasilkan jika dikelola dengan baik, dan tentunya dibangun dengan baik, sehingga usia pakai semakin lama. Dan ini harus diprediksi akan kualitas risiko infrastruktur, yang tentunya akan mengurangi dari dua sisi, yaitu total revenue atau benefit, dan total cost. Akibatnya, banyak proyek dibangun reaktif, tanpa visi jangka panjang, dan sering mangkrak. Proyek-proyek ini akhirnya menjadi beban, bukan solusi, dan menyisakan masalah baru bagi masyarakat. Kita perlu mengubah cara pandang infrastruktur, bukan sekadar biaya, tapi aset produktif. Dengan perencanaan matang dan pengelolaan yang transparan, infrastruktur bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Jika dirancang cerdas, infrastruktur bisa jadi mesin investasi yang menguntungkan negara dan masyarakat. Setiap rupiah yang ditanamkan akan kembali dalam bentuk peluang usaha, lapangan kerja, dan kualitas hidup yang lebih baik. Pergeseran paradigma ini akan menentukan apakah kita maju atau terus terjebak utang. Masa depan bangsa sangat bergantung pada cara kita memandang dan mengelola infrastruktur hari ini. Pilihan ada di tangan kita. Dengan visi dan komitmen bersama, infrastruktur bisa menjadi warisan berharga, bukan sekadar beban biaya. Infrastruktur harus dipandang sebagai aset strategis, bukan beban. Setiap kilometer jalan, jembatan, dan pelabuhan yang dibangun adalah investasi jangka panjang yang akan terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Infrastruktur yang kuat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Jalan tol misalnya, bukan hanya penghubung, tapi koridor ekonomi yang membuka pasar, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai properti. Jalan tol juga mempercepat distribusi barang dan jasa, sehingga pelaku usaha dan masyarakat bisa menikmati efisiensi waktu dan biaya. Paradigma baru ini menuntut kita menghitung dampak ekonomi dan sosial, bukan sekadar biaya dan tarif. Kita harus melihat bagaimana infrastruktur mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Jika potensi keuntungan jelas, investor swasta pun tertarik, mengurangi beban APBN. Investasi swasta akan mempercepat pembangunan dan memperluas cakupan proyek, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Skema kerjasama pemerintah swasta jadi lebih efektif, karena kedua pihak saling melengkapi keahlian dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Setiap proyek harus dirancang sebagai bagian ekosistem yang saling menguatkan, agar manfaatnya tidak terputus dan terus berkembang. Pelabuhan, jalan, dan kawasan industri harus terintegrasi, membentuk jaringan logistik yang efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Dengan visi investasi, kita membangun fondasi kemakmuran berkelanjutan, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai infrastruktur tak hanya diukur dari biaya pembangunan atau pendapatan langsung yang dihasilkan. Infrastruktur adalah fondasi kehidupan modern yang menopang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Setiap jembatan, jalan, atau bendungan membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, membuka peluang baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Namun, dampak terbesarnya justru terlihat dalam jangka panjang, ketika infrastruktur mendorong pertumbuhan dan transformasi kota serta desa. Efek pengganda ekonomi, seperti tumbuhnya pariwisata, peningkatan hasil panen, berkembangnya usaha kecil dan terciptanya lapangan kerja baru, semua ini adalah hasil dari infrastruktur yang dirancang dengan baik. Akses air bersih, pasar yang lebih hidup,
dan kualitas hidup yang meningkat seringkali jauh melebihi nilai investasi awal yang dikeluarkan. Tantangannya, bagaimana kita bisa mengukur dampak tak berwujud dan manfaat jangka panjang ini secara objektif dan transparan. Inovasi dalam analisis data dan pengembangan model ekonomi kini memungkinkan kita memproyeksikan manfaat sosial dan ekonomi dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Perencana dan pengambil keputusan dapat mensimulasikan berbagai skenario masa depan, membandingkan kondisi masyarakat dan lingkungan dengan dan tanpa adanya proyek infrastruktur tersebut. Selisih antara kedua skenario inilah yang mencerminkan nilai sejati dari sebuah investasi infrastruktur. Setiap rupiah yang diinvestasikan harus didasarkan pada perhitungan matang, analisis menyeluruh, dan pertimbangan jangka panjang, bukan sekadar intuisi atau kepentingan sesaat. Infrastruktur yang baik akan terus memberi manfaat nyata bagi masyarakat hingga puluhan tahun ke depan, menjadi warisan berharga untuk generasi mendatang. Merencanakan infrastruktur di era ketidakpastian butuh alat analisis canggih. Model DSGE mensimulasikan dampak ekonomi makro dari proyek, seperti jalan tol atau pelabuhan. Simulasi Monte Carlo menguji ribuan skenario risiko, dari harga bahan baku hingga fluktuasi ekonomi. Logika fuzzy membantu menilai risiko kualitatif seperti politik dan lingkungan. Optimasi robust memastikan proyek tetap berjalan di berbagai kondisi buruk. Dengan alat ini, infrastruktur best dispekostasi. Soko bisa diidentifikasi, dikelola, dan diembelberigdi. Contoh konkret pembangunan jalan tol baru. Model DSGE memproyeksikan dampak pada PDB, lapangan kerja, dan inflasi. Analisis mikro menghitung penghematan waktu, pertumbuhan industri, dan kenaikan nilai properti. Simulasi Monte Carlo menguji risiko volume lalu lintas, harga material, hingga perlambatan ekonomi. Hasilnya, kita dapat rentang probabilitas pengembalian investasi, bukan sekadar satu angka. Rencana mitigasi risiko disiapkan, misal, skema penjaminan pendapatan atau klausul penyesuaian harga. Proposal investasi jadi transparan dan kredibel. Proyek bukan lagi pertaruhan, tapi investasi terukur. Keputusan didasarkan pada analisis menyeluruh. Modernisasi pelabuhan adalah kunci daya saing nasional. Model ekonomi mensimulasikan dampak pada neraca perdagangan dan pertumbuhan manufaktur. Risiko global, perang dagang, resesi, disrupsi rantai pasok, diuji dengan simulasi Monte Carlo. Logika fuzzy memasukkan penilaian ahli atas risiko geopolitik. Optimasi robust memastikan desain pelabuhan tetap berfungsi meski terjadi gangguan. Proposal investasi memaparkan potensi keuntungan dan analisis risiko secara transparan. Investor dan publik bisa menilai kekuatan dan ketahanan proyek. Pelabuhan jadi investasi strategis, bukan sekadar proyek mercusuar. Transparansi adalah kunci keberhasilan proyek infrastruktur. Data dan analisis harus dibuka sejak awal agar publik dan investor percaya. Keterbukaan mengundang pengawasan dan masukan, memperkuat perencanaan. Akuntabilitas memastikan janji proyek benar-benar terwujud dan diaudit secara berkala. Jika ada kegagalan, harus ada penjelasan dan perbaikan. Infrastruktur cerdas membangun kepercayaan dan masa depan yang tangguh. Dengan paradigma baru, alat analisis modern, dan transparansi, tantangan jadi peluang emas. Mari bangun fondasi Indonesia yang kokoh, berbasis perhitungan dan visi jernih.